kita berdiri dan menyatakan yang terbuka yaitu yang dibuka. Just mindset of berlaku yang telah diterangkan di sini. Kalau dengan Tuhan itu kan kita bisa ikut di kegiatan kemasyarakat sukses dalam datang dari sini. Yang diambil dari dalam Yesus pada kehadiran kepada Allah dengan ketatarimu dan dengan kenal juga dan dengan kenal angka ini. Itulah hidup yang terutama dan yang nyata dan hidup yang paling terakhir. Kehadiran bersama manusia seperti di gunung sendiri. Pada waktu kita tergantung seluruh pengetahuan dan kita anak. Dengan mengatakan hukum kasih yang tidak dapat melaksanakan hukum kasih mana kita melakukan saya mohon pertolongan pada kita berdiri dan menerima kasihnya dengan menyebut nama Yesusnya bagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 19. Karena begitu besar segala dunia ini dibayar tentang yang anaknya yang benar dan yang pertama yang percaya padanya tidak akan binasa mengingat hidup yang besar. Setelah mengutus anaknya ke dalam dunia dan untuk bagi dunia mereka untuk menyelamatkan. Haleluya. Demikianlah kita juga
Salam dong bagi kita semua. Siapa? Cuma PPD yang
Sehari berapa jam? Megang HP, megang HP, megang HP. Jam untuk apa jam? Saya yakin ya apa terutama setelah pandemi ngajar online itu mahasiswa itu apakah HP yang kalian mainkan, kalian baca, kalian pegang, kalian operasikan itu membawa dampak positif dalam kemajuan anak-anak. Siapa yang sering menggunakan perubahan melalui HP? Ada? Bisa. Nah, kalau ini namanya apa? Luar biasa. Bapak ya, aplikasi boleh menggunakan sebagai dua aplikasi boleh paham. Tanda-tanda yang memakan iman, doa, remaja, dan seterusnya. Selanjutnya aplikasi yang membuka selain Alkitab adalah Alkitab yang semacam ini. Apa? Berbagai khotbah atau ceramah rohani tentang siapakah Samuel? Siapakah Samuel? Kenapa Samuel siapa? Dari situ kalau dia akan kita bayangkan bukan sebagai pelayan, ya. Lalu Samuel lalu bersebagai berdagang sebagai pelayan atas bimbingan siapa? Imam Ghazali. Ada mana? Saya tidak kenal orang tua. Di luar budaya ibunya hanya didoakan Tuhan kiranya kalau pulang ini saya selamat nanti besarnya biar jadi kaya Tuhan ya alhamdulillah didoakan itu banyak tenaga dari sana bukan nazar itu kalau orang zaman jauh itu ya wajib untuk dilakukan. Nah Tuhan pada Samuel ini ibarat alatnya. Kalau kalian siapa yang tahu pakai alat itu? Ya, kalau kamu lagi pakai alatnya apa? Coba pakai alat enggak sebenarnya? Ibarat alat itu. Ya. Tapi sampai balik berapa kali? Belum tahu apa itu karena belum ada tempat. Ya. Samuel dipanggil ibaratnya sebuah anak kan ya harus kerjakan ya. Samuel bangun dari bangun dari apa? Masa pemilihan rohani yang menimpa kehidupan Israel waktu itu ya. Kenapa
Makanya kehidupan setelah memimpin itu harus benar ya. Imam Eli itu tidak bisa jadi calon. Dia imam besar. Ya. Seseorang tidak bisa mempersembahkan kalau kita melalui imam. Ya. Dia tidak bisa jadi contoh. Sehingga terjadilah kekurangan. Semua pemimpin agama kalau perbuatannya tidak benar, tentu banyak jemaah, banyak umat yang merasakan ketidaknyamanan, tidak nyaman dan sebagainya. Nah, agar ketidaknyamanan imam ini tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, anak-anaknya pun tidak bisa dijadikan pemimpin. Ya. Samuel ini ditugas Tuhan yang tidak benar. Supaya umur mereka 12 tahun. Akhirnya isi membaca berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun lah. 12 tahun. 5. Jadi mereka sampai nomor 8 itu ya. Menyampaikan rencana Tuhan. Samuel ngomong sama Eli bahwa Eli harus tak hukum. Kira-kira kalau kalian sanggup tidak? Ada suara Tuhan. Kalian kalau sampaikan ke A, musi B, Pak si A, Pak B, bahwa mau gusti berani tidak? Awalnya bu, jangan aku pernah lupain gusti loh. Gusti pun mesti kawal pulang dari menyampaikan perjalanan berani tidak? Namun gusti ya, itu luar biasa. Sampai selesai. Nah, kenapa Tuhan menghukum imam ini? Nah, itu kan mengatakan dulu. Kenapa Tuhan menghukum imam ini? Ya, karena anak Eli itu melakukan kejahatan di mana pun. Ya, selain kejahatan seksual juga kejahatannya anak. Kalau orang mau mempersembahkan, dulu persembahan berupa apa? Pembakaran pembakaran sudah ini bagian bahwa diberikan imamnya harus menentukan imam ini yang persembahan ya. Nah itu sebelum dibakar pun lemaknya yang digunakan ini belum dibakar. Anaknya Eli siapa namanya? Ada berapa anak Eli? 2. Siapa? Ini dan ya ambil kayu yang dulu. Ya sebelum dipersembahkan itu sudah kita mempersembahkan pada Tuhan tapi diambil dulu Tuhan tidak berkenan. Di mata Tuhan itu sebuah kejahatan. Dan kesalahan Eli akan melihat anaknya seperti itu tidak dinasihati, tidak diberitahu, tidak ditegur. Makanya kalau anak-anak ditegur orang tua, dinasihati orang tua, ya nanti orang tua yang menerima hukuman yang kayak imam Eli gimana? Yang mental yang dapat hukuman dengan hukuman kasihan ya. Siapa yang terang-terang manut kalau ditegur orang tua tahan yang manut masa tidak ini bedanya kayak macam-macam cara cuma 3 cara dia ada pakai 1
Tuhan yang akan menghibur. Ngerti tahu? Ya. Imam Eli itu bisa mendidik Samuel dengan baik. Samuel itu membawa tidak jadi perkara dan Eli. Tetapi Eli tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Riko, sakit, kekewo, anaknya. Begitu sembarangan. Ya. Nah, apa hukuman untuk Eli dan anak-anaknya? Apa akhirnya nanti kalau dia ada di kita hukumannya mati dalam perang dengan orang Filistin, si Hobi dan Pinehas kalah dalam perang. Terus ada urusan ke Imam Eli. Pak Eli ada perang loh, gimana anakku Hobi dan Pinehas? Mati, Pak Eli, maaf ya, apa yang mereka berduka mati anak penjenengan karena saking kafirnya. Nanti bisa dibaca di ayat 11 sampai 20. Imam Eli kaget terus berbelah karena kegemukan. Dibaca ayatnya ada kegemukan. Jangan gemuk dan maksudnya supaya tidak ini apa namanya anak-anak tugas Samuel tidak bisa ya Samuel di awal-awal karena beliau latihan ini siapa yang mengambil. Tapi kalau orang berjumpa dengan Tuhan terus intensif hubungan doa bersama Tuhan itu ada permukaan rohaninya. Nah, anak-anak jadi perlu dilatih permukaan rohani yang didengarkan oleh HP bukan diri saja yang dilihat yang dimainkan. Ya, minimal sekali dalam sehari ya, oke. Bisa nanti mulai hari ini baca. Siapa yang baca satu ayat saja tiap hari lewat HP lalu ada yang sama baca remaja dari satu ayat nanti ya. Karena kepekaan terhadap penggaluan itu terkaitan dengan proses anak nggak bisa begitu langsung dari satu proses. Ya, oh aku harus bergaul dengan Tuhan. Oh, jadi coba sekarang aku ini bukan apa kayak. Aku sampai sekarang karena tidak akan bergaul sama karena itu sangat sedikit. Kita sekarang ya, aku seorang bayu kalau sebenarnya selama minggu kita kadang dari kalian sama-sama sebenarnya karena nggak pernah orang kalau dari Natal aku udah bilang apa tahu-tahu misalnya ya apa mungkin misalkan dari oh ini biasa tahu ya. Begitupun kalau anak-anak bergaul sering dengan Tuhan, pasti peka oh ini suara Tuhan. Aku tidak begini, aku justru begini itu tahu. Ya, itu. Firman pada bagian ini, ya, panggilan Tuhan itu tidak hanya dibuat pada Samuel, Samuel sekarang itu ya ada namanya Samuel. Kalian semua Samuel saya Samuel Toko, semua Samuel. Ya. Nanti tugasnya banyak. Ya ini juga akan dapat seperti gitaris, apa itu semua proses.
Ya, panggilan Tuhan itu langsung proses. Kecuali sampai itu memang istimewa, diberkati Tuhan luar biasa, dia ya, punya anak kita, ya. Sekali lagi, aktifkan alarm kalian. Oh, ini panggilan Tuhan. Oh, ini tidak baik. Oh, ini baik, ya. Karena para masyarakat sudah dengan nyaman, ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui firman ini, mari kita semua meneladani Samuel. Dia menyediakan hati untuk mendengarkan suara Tuhan dalam segala karya dan kehidupan. Mendengarkan suara Tuhan perlu latihan. Latihannya apa? Ya, untuk usia kalian ya, baca dengan satu ayat saja. Kalau satu ayat itu tanggungannya dilakukannya tanggungan 2 ayat. Itu juga banyak. Sebenarnya ada beberapa tips yang bisa membantu kita mengingatkan pada Tuhan. Misalnya dengan apa? Kita harus di suasana yang hening. Suasana ini kira-kira bisa siang nggak? Siang bisa nggak suasana ini? Subuh? Bisa. Pagi-pagi juga bisa berapa? Kan cuma menunjuk apa yang dikerjakan hari itu. Ya, subuh bisa, malam hari bisa. Ini benar-benar dikatakan. Dua, juga kalau kita membahas catatan ketika kesibukan pikiran kita dari ideologi dan semua masalah ini dari mengakui dari menjalani dari itu sibuk pikiran itu harus di sumene, hentikan, di stop dulu, lalu kita masuk sama ya. Kalau pikiran sibuk sulit konsentrasi, sulit menerima tentang ya. Yang ketiga, benar Kudus. Tentu kita minta Roh Kudus sebagai penolong. Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu. Mendengar suara apa? Tugas untuk kita. Apa yang kita kerjakan? Ya, itu tugas. Ya, kita bisa mengundang Roh Kudus, minta tolong Tuhan henti kami, tolong kami. Kamu para Tuhan. Ya, alam kalau ada alam ibaratnya itu tinggalkan kita matikan alam itu atau kita bangun untuk melakukan tugas dari Tuhan ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Kau telah memilih kami dalam bacaan dan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bersama-sama kami menolong kami semua di dalam kami proses mendengarkan suara Tuhan. Kami masih belajar di usia kami. Meskipun sampai 12 tahun sudah bisa, kami tetap masih banyak belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Agar kita lakukan program-program belajar melalui para pengurus, melalui Tuhan semua kita belajar belajar program dalam berjalan dengan baik. Seperti anak sekalian Bapak yang masih sekolah, ialah menolong kami dapat melakukan yang baik, hindarkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak menguntungkan. Kami berdoa bagi anak-anak yang ingin dan mengalami karena sakit, tolong bagi mereka. Ampunkan segala dosa kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam kasih Kristus kami sudah memohon dan berdoa. Amin.
bersama dengan kemahaman di segala apa kita berkat. Karena kita mengucapkan kemampuan ini menurut kemampuan iman Rasul yang mulia. Aku percaya kami dan bumi dan kami Kristus yang membangun kita yang mendahului lahir dari yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut kali kedua naik ke surga duduk di sebelah untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang mengucapkan persekutuan dengan kudus, pengampunan dosa, pembangkitan bagi dan hidup yang kekal. Tuhan saya sungguh bangsa kepada segala pemimpin dan kekuatan. Berilah pada segala kemuliaan kanannya, orang dan kesabarannya. Kami akan mengaku segala diri dengan pujian bersyukur. Saya ingin berdiri dan menyampaikan kepada terima kasih Tuhan. Sangat mengajarkan doa kami.
Ya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, di mana kita itu Tuhan menyaksikan kata ini pada orang lain dan disertai oleh Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan ke depan untuk menuntun kita. Allah berjalan ke belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Nanti